wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekilas Limatu Anissa dengan NIM 2024 01 10810221 dengan dosen pengampun JD Mutakin MPD. Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Demokrasi di Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan. Demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka dan bagaimana negara akan dijalankan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia telah melewati 4 era demokrasi: demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan saat ini berada dalam fase transisi. Era pertama adalah demokrasi liberal, di mana tidak ada perubahan signifikasi dan para kabinet justru mengalami banyak tantangan. Selanjutnya, pada demokrasi terpimpin, Indonesia berada di bawah kendali penuh Presiden Soekarno yang membawa dampak positif dalam hubungan internasional. Namun, di sisi lain, masa tersebut juga menyaksikan penurunan drastik dalam perekonomian negara. Pandangan tokoh-tokoh nasional terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Ir Soekarno. Soekarno menjelaskan bahwa demokrasi muncul dari keinginan untuk merdeka. Yang kedua, Mohatta. Hatta menegaskan bahwa hanya mengendalikan demokrasi politik tidaklah cukup, diperlukan juga demokrasi ekonomi agar kedaulatan rakyat dapat terwujud. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Syahrir menentang keras fasimen dan komunisme yang dianggapnya sebagai dialog yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, Djoko Suyanto mengidentifikasi 8 langkah politik yang penting untuk meningkatkan demokrasi di tanah air. Salah satunya yaitu demokrasi harus mampu menciptakan kesejahteraan dan keamanan sekaligus menghasilkan institusi yang berkualitas. Kekurangan dan kelebihan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi liberal. Kelebihan, kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Kekurangan, tingkat individualitas yang tinggi. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Kelebihan, mampu membangun integritas nasional. Kekurangan, penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era reformasi. Kelebihan, kebebasan berbicara dan pendapat. Kekurangan, masyarakat terlalu bebas. Yang keempat, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Kelebihan, tercukupi kebutuhan pangan. Kekurangan, banyak kekayaan yang dipakai untuk pemerintahan kota. Saya langsung kesimpulannya. Indonesia telah mengalami perubahan sistem demokrasi dari demokrasi liberal hingga demokrasi Pancasila. Indonesia mengalami banyak perubahan sistem demokrasi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan
kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumnya, sehingga bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih ke sistem demokrasi yang lain. Indonesia memilih demokrasi Pancasila karena demokrasi Pancasila melibatkan rakyat secara langsung dan sistem pelaksanaannya. Selain itu, demokrasi Pancasila juga tersumber dari nilai dan kepribadian bangsa sendiri yang sudah melekat dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.